Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama kami di channel Belajar PAI. Pada kali ini, kami akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 10 pada kurikulum paradigma baru, yakni materi tentang berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum melanjutkan ke materi, kami mengingatkan kepada semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel Belajar PAI agar kami bisa terus berkarya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan peserta didik kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam kelas 10, berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Pada bagian video yang kedua ini, kita akan membahas tentang telaah tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang berlomba dalam kebaikan dan penerapannya dalam perilaku sehari-hari. Menelaah tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. 3. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya serta menjadi saksi untuk keabsahannya. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. 7. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Perintah untuk berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat tersebut secara tegas memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang mukmin harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Bisa jadi malam ia beriman, esoknya sudah tidak memiliki iman. Atau malam ia masih sholat berjamaah di masjid, pagi terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Kalian pasti ingin mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. 2. Melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. 3. Menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. 4. Mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. 5. Membiasakan diri beramal secara bersama-sama dan melibatkan orang banyak. Dan 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Setelah kalian melakukan hal-hal di atas, tentu banyak manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di antara manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. 3. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. 4. Termotivasi untuk menjadi lebih baik. 5. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 6. Mempererat hubungan antar sesama. Itulah bahasan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.